Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali lagi kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita yang terambil dari Kolose 4 ayat 2 sampai yang ke-6. Tetapi di sini saya akan membacakan beberapa ayat. Yang pertama yaitu ayat kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di sini saya memberikan tema yaitu dasar hidup orang percaya. Sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita mau lakukan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang memiliki teladan bagi orang lain. Nah, di sini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memahami bahwa ada hal-hal yang harus kita mengerti untuk dilakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan, yang merupakan dasar hidup iman kita dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita melihat di ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita yang pertama adalah hidup dalam doa. Doa adalah sebagai nafas orang percaya dan tidak bisa diabaikan sama sekali dalam hidup kita. Jadi hidup kita hidup yang terus memiliki waktu untuk Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, apapun yang sedang kita hadapi, tapi sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap berdoa. Kita tetap memiliki hubungan kita kepada Tuhan. Apapun yang saat ini dunia yang alami, satu hal yang kita mau lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki dasar hidup kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita mau tetap berdoa. Dan yang poin yang kedua adalah hidup dalam ucapan syukur. Nah, salah satunya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus hidup dalam ucapan syukur. Bukan saja kita mau tetap berdoa, tapi bagaimana segala sesuatu kita mau mensyukuri itu. Karena kita mau belajar untuk apapun yang saat ini yang kita lakukan, entah itu menyenangkan dan tidaknya, entah itu hal-hal yang membuat kita untuk patah semangat, tapi kita mau kembali lagi untuk mengucap syukur. Nah, itulah yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang memiliki dasar kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dengan penuh hikmat. Nah, kita dapat lihat di ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, dalam hidup kita, hikmat adalah sangat penting bagi setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Hikmat mendidik kita untuk bisa menggunakan waktu yang ada. Bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang lain yang bukan Kristen tanpa harus menjadi sesama dengan mereka. Bagaimana kita menjadi terang bagi mereka. Hikmat selalu kita minta daripada Tuhan sendiri, supaya dengan hikmatnya kita berhasil dalam segala langkah hidup kita. Nah, di sini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melangkah dimanapun, ketika kita berada dimanapun, ketika kita mau melakukan segala sesuatu pun, hikmat itu sangat penting dalam kehidupan kita.
yang terakhir, bagaimana kita hidup dalam kasih. Di sini saya akan membacakan ayat ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Janganlah hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kasih dalam perkataan dan tindakan kita membuat kita bisa menjadi terang bagi orang-orang yang berjumpa dengan kita. Nah, sangat perlu bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita memiliki teladan kasih. Bagaimana kita memiliki perkataan yang baik dalam semua orang. Bagaimana kita menggunakan bahasa yang baik yang dapat menyenangkan hati orang, bukan yang membuat orang-orang tersakiti dengan kata-kata kita. Oleh sebab itu, kita memiliki perkataan yang baik, perkataannya yang penuh kasih yang dapat memberkati untuk semua orang. Oleh sebab itu, dasar sebagai hidup kita orang percaya, yaitu yang pertama tadi saya katakan adalah hidup dalam doa, hidup dalam ucapan syukur, hidup dengan penuh hikmat, dan hidup dalam kasih. Makanya semuanya itu boleh menjadi garam dan terang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu, demikianlah firman Tuhan pada saat ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu saat hari ini. Boleh mengajarkan kami, bagi kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Ada hal-hal yang harus kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami terus hidup dalam berdoa, mengucap syukur, hikmat yang kami miliki, hikmat yang berasal dari Engkau. Dan kami juga memiliki kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kebenaran firman-Mu, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah nama Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.